Selamat datang di video ini. Hubungan Tiongkok dengan Dana Moneter Internasional, IMF, menjadi semakin kontroversial, terutama dalam persaingannya dengan Amerika Serikat. Beijing telah menyampaikan beberapa keluhan mengenai perlakuan Tiongkok terhadap IMF dengan menekankan kurangnya keadilan dan keterwakilan yang memadai dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun Tiongkok memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, Tiongkok merasa terpinggirkan sehingga menimbulkan seruan reformasi sistem kuota IMF agar mencerminkan realitas ekonomi global saat ini. Tiongkok mengkritik ketatnya kondisi dan anggapan bias politik dari pinjaman IMF dengan alasan bahwa pinjaman ini seringkali tidak memenuhi kebutuhan unik negara-negara berkembang yang menghambat pertumbuhan mereka. Selain itu, Beijing merasa frustrasi dengan lambatnya reformasi IMF yang menghubungkan hal ini dengan perlawanan dari Amerika Serikat, yang mempertahankan kontrol substansial melalui hak suara dan hak veto yang signifikan. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi konfrontasi antara Tiongkok dan IMF dan mengapa Tiongkok mempertimbangkan alternatif selain IMF dan negara-negara lain. Kurangnya keterwakilan Tiongkok dalam Dana Moneter Internasional, IMF, merupakan masalah yang signifikan mengingat status ekonomi negara tersebut. Meskipun menyumbang sekitar 18% dari perekonomian global, Tiongkok hanya mempunyai 6% hak suara di IMF. Perbedaan ini sungguh membatasi pengaruh Tiongkok terhadap proses pengambilan keputusan IMF dibandingkan dengan kontribusi ekonominya. Upaya untuk menyelaraskan kembali sistem kuota IMF berjalan lambat dan menghadapi perlawanan, terutama dari Amerika Serikat yang memegang hak veto dengan pangsa 16,5%. AS enggan mendukung reformasi yang akan meningkatkan hak suara Tiongkok dengan alasan kekhawatiran atas peran Tiongkok dalam keringanan utang global dan transparansi dalam praktik valuta asing. Para pejabat AS berpendapat bahwa setiap peningkatan kuota Tiongkok harus diiringi dengan tanggung jawab yang lebih besar dan kepatuhan terhadap norma internasional. Beijing, Kristalina Georgieva, Direktur Pelaksana IMF, telah menyatakan dukungannya untuk melakukan reformasi yang lebih mencerminkan perubahan lanskap ekonomi global. Ia menyerukan tenggat waktu untuk menyelaraskan kembali struktur kepemilikan saham guna mengatasi kesenjangan antara bobot ekonomi Tiongkok dan hak suaranya di IMF. Dorongan ini dilakukan di tengah upaya yang lebih luas untuk memastikan IMF memiliki sumber daya yang memadai untuk mengatasi tantangan perekonomian global. Penolakan dari AS sebagian disebabkan oleh dinamika politik, termasuk sulitnya mendapatkan persetujuan Kongres untuk melakukan reformasi tersebut. Tantangan ini diperparah oleh terpolarisasinya lingkungan dalam negeri dan persaingan geopolitik, yang menyebabkan perubahan signifikan pada struktur pemungutan suara IMF yang kontroversial pada saat ini. Data terakhir hak suara negara-negara G7 di Dana Moneter Internasional, IMF, adalah sebagai berikut. Amerika Serikat memegang 16,50%, Jepang 6,14%, Jerman 5,31%, Prancis 4,03%, Inggris 4,03%, Kanada 2,22%, dan Italia 3,02%. Saham-saham ini menggambarkan pengaruh signifikan yang dimiliki negara-negara G7 dalam IMF. Sebaliknya, jumlah suara yang dimiliki negara-negara BRICS jauh lebih rendah. Tiongkok memegang 6,08%, India 2,63%, Rusia 2,59%, Brasil 2,22%, dan Afrika Selatan 0,64%. Perbedaan antara hak suara G7 dan BRICS menunjukkan bahwa sistem kuota yang ada saat ini tidak cukup mencerminkan pertumbuhan kontribusi ekonomi negara-negara tersebut dan realitas ekonomi global. Tingginya jumlah suara negara-negara G7 di IMF menyoroti dominasi historis negara-negara Barat dalam tata kelola keuangan global. Hal ini menyebabkan rasa frustasi di kalangan negara-negara berkembang yang mencari representasi yang lebih seimbang dan sejalan dengan signifikansi ekonomi mereka. Negara-negara berkembang mengadvokasi reformasi kuota dan membentuk lembaga keuangan alternatif.
BRICS bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan global yang lebih inklusif dan representatif untuk menantang dominasi tradisional G7. Amerika Serikat dan sekutunya enggan meningkatkan pengaruh Tiongkok di dalam IMF. Keengganan ini sebagian disebabkan oleh kekhawatiran mengenai kepatuhan Tiongkok terhadap prinsip-prinsip keuangan bersama dan perannya dalam upaya keringanan utang global. AS berpendapat bahwa Tiongkok harus lebih transparan mengenai praktik valuta asingnya dan lebih bertanggung jawab dalam memberikan pinjaman kepada negara-negara miskin sebelum dapat diberikan hak suara yang lebih besar. Tiongkok telah menanggapi tuduhan mengenai praktik pemberian pinjaman dan transparansi dalam beberapa cara. Para pejabat Tiongkok secara konsisten mempertahankan pendekatan mereka terhadap pendanaan internasional dan keringanan utang dengan menekankan komitmen mereka terhadap norma-norma dan transparansi internasional. Tiongkok berpendapat bahwa investasi Tiongkok di negara-negara berkembang, khususnya dalam proyek infrastruktur, sangat penting bagi pembangunan ekonomi dan dilakukan berdasarkan prinsip keterbukaan dan saling menguntungkan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, M. Aning, secara eksplisit menolak kritik dengan menyatakan bahwa Tiongkok tidak melampirkan persyaratan politik pada pinjamannya dan tidak mencari kepentingan politik yang egois. Tiongkok berpendapat bahwa kerjasama keuangannya dengan negara-negara berkembang dirancang untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan tanpa kondisi yang memberatkan yang sering dikenakan oleh pemberi pinjaman Barat. Lebih jauh lagi, Tiongkok telah meminta bank-bank pembangunan multilateral seperti Bank Dunia untuk berpartisipasi lebih aktif dalam upaya keringanan utang. Para pejabat Tiongkok berargumentasi bahwa lembaga-lembaga yang memberikan pinjaman dengan suku bunga lebih rendah juga harus ikut menanggung beban restrukturisasi utang untuk memastikan pendekatan yang adil dan komprehensif. Sikap ini telah menghadapi skeptisisme dari kreditor internasional lainnya yang berargumentasi bahwa MDB telah beroperasi dengan persyaratan yang menguntungkan bagi negara-negara peminjam. Dana Moneter Internasional, IMF, didirikan pada tahun 1944 selama konferensi Bretton Woods dengan tujuan utama membina kerja sama moneter global. Menjamin stabilitas keuangan, memfasilitasi perdagangan internasional, mendorong lapangan kerja yang tinggi, dan mengurangi kemiskinan di seluruh dunia. Pada awalnya, pembentukan IMF didorong oleh kebutuhan untuk menghindari kebijakan ekonomi yang berkontribusi terhadap depresi besar dan Perang Dunia Kedua. Para pendirinya, terutama negara-negara Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Inggris, merancang IMF untuk mengelola nilai tukar dan menyediakan modal jangka pendek kepada negara-negara yang mengalami masalah neraca pembayaran. Struktur dan tata kelola IMF mencerminkan hal tersebut, berasal dari lanskap geopolitik pertengahan abad ke-20 di mana negara-negara Barat mempunyai pengaruh yang signifikan. Hak suara di IMF didasarkan pada sistem yang mencerminkan kontribusi keuangan suatu negara terhadap dana tersebut, sehingga Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya secara historis mempunyai bagian yang tidak proporsional. Hak suara yang memberi mereka pengaruh yang besar terhadap kebijakan dan keputusan IMF. Bentrokan Tiongkok dengan IMF dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang berakar pada konteks sejarah ini. Pertama, struktur tata kelola IMF yang dibangun pada periode dominasi Barat tidak cukup mencerminkan lanskap ekonomi global saat ini, di mana Tiongkok adalah pemain utama. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Kedua, resep kebijakan IMF dan persyaratan pinjaman yang sering menekankan liberalisasi, penghematan fiskal, dan penyesuaian struktural telah dikritik oleh Tiongkok karena terlalu kaku dan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan unik negara-negara berkembang, ditambah lagi dengan dominasi historis Amerika Serikat dalam hal ini. IMF telah menimbulkan persepsi bias politik dalam pengoperasian dana tersebut, dan para kritikus berpendapat bahwa IMF terkadang sejalan dengan kepentingan kebijakan luar negeri AS.
Tindakan ini telah memicu upaya Tiongkok untuk mencari mekanisme keuangan alternatif yang dapat beroperasi secara independen dari pengaruh politik Barat. Sehingga mendorong tatanan dunia multikutub di mana peran Tiongkok lebih menonjol. Tiongkok telah secara aktif mempromosikan alternatif terhadap IMF melalui inisiatif seperti Inisiatif Sabuk dan Jalan, BRI, dan keterlibatannya dalam pengelompokan BRICS. Alternatif ini menyediakan pendanaan bagi negara-negara berkembang tanpa persyaratan ketat yang sering diberlakukan oleh IMF. Inisiatif Belt and Road Tiongkok, yang diluncurkan pada tahun 2013, bertujuan untuk menciptakan jaringan proyek infrastruktur yang luas, termasuk pelabuhan, jalan raya, kereta api, dan jaringan pipa energi di berbagai benua. Inisiatif ini telah menghasilkan investasi yang besar, dengan Tiongkok menghabiskan lebih dari $1 triliun untuk berbagai proyek. Para pejabat Tiongkok berpendapat bahwa pembiayaan mereka ditujukan untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara penerima tanpa memaksakan kondisi politik. Misalnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyatakan bahwa investasi Tiongkok dilakukan secara transparan dan terbuka, melawan tuduhan jebakan utang dan kurangnya transparansi. Meskipun ada tekanan dari Barat, Tiongkok terus bergerak maju dengan BRI karena memandangnya sebagai alat strategis untuk meningkatkan pengaruh globalnya dan menciptakan hubungan ekonomi baru yang melewati lembaga-lembaga keuangan tradisional yang didominasi Barat. Inisiatif ini dipandang sebagai cara agar Tiongkok membangun infrastruktur, meningkatkan perdagangan, dan memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara berkembang, yang pada akhirnya menantang tatanan ekonomi internasional yang didominasi oleh lembaga-lembaga seperti IMF dan Bank Dunia. Strategi ekonomi Tiongkok yang lebih luas mencakup pengurangan ketergantungan pada sistem keuangan Barat dan meningkatkan kemandirian lembaga keuangannya sendiri, serta mekanisme perdagangan dan investasi internasional seperti Bank Investasi Infrastruktur Asia, AIIB, dan Bank Pembangunan Baru, BRICS New Development Bank. Dengan melakukan hal tersebut, Tiongkok bertujuan untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih multipolar di mana Tiongkok memainkan peran sentral, bukannya menjadi subordinat dari lembaga-lembaga yang didominasi negara-negara Barat seperti IMF, AIIB, yang diluncurkan pada tahun 2016, adalah bank pembangunan multilateral yang bertujuan untuk mendukung pembangunan infrastruktur di kawasan Asia Pasifik. Bank ini dipandang sebagai pesaing Bank Dunia dan IMF, mencerminkan strategi Tiongkok untuk menawarkan alternatif sumber pendanaan pembangunan yang tidak tunduk pada kondisi ketat yang sama yang diberlakukan oleh lembaga-lembaga yang didominasi Barat. Pendekatan AIIB terhadap pendanaan lebih fleksibel dan sejalan dengan tujuan Tiongkok yang lebih luas untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan pengaruh geopolitiknya di negara-negara selatan. Melalui inisiatif-inisiatif ini, Tiongkok berupaya mendorong lingkungan ekonomi global yang memiliki pengaruh lebih besar dan dapat mencapai kepentingan strategisnya dengan lebih efektif. Strategi ini merupakan bagian dari upaya yang lebih besar untuk membentuk kembali tatanan ekonomi internasional agar lebih mencerminkan realitas dunia multikutub dan mengurangi dominasi negara-negara Barat. Dengan memberikan pilihan pembiayaan alternatif, Tiongkok tidak hanya mendukung kepentingan ekonominya sendiri, tetapi juga membangun hubungan ekonomi dan politik yang lebih kuat dengan negara-negara berkembang, sehingga meningkatkan posisi globalnya. Upaya Tiongkok untuk mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan Barat juga terlihat jelas dalam promosi renminbi sebagai mata uang internasional. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan mata uang tersebut dalam perdagangan dan keuangan internasional, sehingga mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan mata uang Barat lainnya. Melalui strategi multifaset ini, Tiongkok berupaya membangun sistem ekonomi global yang lebih seimbang dan mengakomodasi pertumbuhan ekonominya dengan lebih baik, serta mencapai kekuatan dan aspirasi geopolitiknya. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya.
Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.